Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi tematik tema 1, khususnya muatan pelajaran IPA. Nah, untuk subtema kali ini yaitu organ gerak hewan. Sudah siap? Oke, ini adalah video untuk kalian yang ada di kelas 5 semester 1 bersama saya KNH dan ini adalah materinya langsung. Alat gerak hewan dan manusia. Teman-teman, yang perlu kalian ketahui, alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua macam. Apa saja? Yang pertama adalah alat gerak aktif. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, yang termasuk alat gerak aktif adalah otot. Kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dengan sendirinya. Alat gerak yang kedua adalah alat gerak pasif. Kita perhatikan kembali di alat gerak pasif itu yang mana? Nah, yaitu tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang itu tidak bisa bergerak. Loh, kenapa kita bisa menggerakkan tulang kita? Itu disebabkan karena adanya gerak otot yang membantu tulang sehingga bisa bergerak. Sudah tahu ya perbedaannya? Jadi alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Jadi, setiap hewan akan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Perhatikan hewan beserta alat dan gerakannya berikut ini. Kita beri contoh ikan. Ikan ini bisa bergerak. Maka alat geraknya berupa sirip dan ekor. Lalu apa sih fungsinya sirip dan ekor ini? Fungsinya adalah untuk berenang. Contoh yang lain yaitu amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di laut, di air dan di darat. Contohnya adalah katak. Katak ini memiliki alat gerak. Alat gerak apa? Yaitu kaki. Apa fungsinya? Kakinya yaitu berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Selanjutnya dari golongan reptil. Nah, contohnya adalah buaya. Buaya ini memiliki alat gerak kaki yang fungsinya adalah untuk berjalan. Contoh reptil yang kedua adalah ular. Alat gerak ular berupa otot perut. Jadi mohon maaf ini ada kekeliruan, yaitu otot perut. Fungsinya untuk berjalan. Jadi ular alat geraknya berupa otot perut. Selanjutnya adalah, tahu apa ini? Iya, ini adalah kura-kura. Alat geraknya berupa kaki dayung. Fungsinya adalah untuk berjalan. Selanjutnya dari golongan burung. Alat geraknya berupa sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk terbang dan berjalan. Selanjutnya dari golongan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Nah, contohnya ada kambing dan kuda. Alat geraknya berupa kaki yang fungsinya untuk berjalan. Kemudian ada mamalia dari golongan atau hewan laut, yaitu ada paus dan lumba-lumba. Alat geraknya berupa sirip, ya, berupa sirip. Jadi ini adalah sirip ya. Ini kurang tepat, alat geraknya adalah sirip. Fungsinya untuk berjalan. Atau ini berarti bukan berjalan, berarti ini adalah berenang. Nah, selanjutnya kita akan membedakan alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidak tulang punggungnya atau tulang belakangnya di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua. Jadi berdasarkan tulang belakang.
ada hewan vertebrata. Yang kedua, hewan invertebrata. Apa hewan vertebrata itu? Yaitu hewan yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa contohnya? Ini dia contohnya. Ini adalah golongan vertebrata, yaitu golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Ada ikan, katak, penguin, anjing, gorila, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk golongan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, ada capung, laba-laba, ada kupu-kupu, cacing, ada kepiting, kemudian ada keong, dan lain sebagainya. Ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya secara umum, perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata kita akan bedakan di slide ini. Perbedaannya adalah yang pertama, kalau vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, kalau vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, ada kepala, leher, dan badan. Sedangkan yang invertebrata memiliki anatomi atau bagian tubuh yang masih sederhana. Ada yang tidak memiliki leher mungkin atau tidak memiliki kaki. Selanjutnya, pada vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai pembuangan atau anus. Sedangkan pada invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Perbedaan yang keempat yaitu memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Sedangkan yang hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Itu adalah perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.